Handphone ini alat, bisa membawa ke surga, bisa membawa ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita harus tahu kapan buka, kapan nutup. Harus ngerti. Nah, yang lebih ngeri, waktu sholat. Masya Allah, enggak di silent. Saking enggak mau matikan handphonenya. Allahu Akbar, hening. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah masjid. Masya Allah. Untung handphonenya enggak sound horek. Orang kalau udah bisa merasakan nikmat dalam taat, maka modalnya bahagia itu murah. Modalnya bahagia itu mudah. Ya, murah dan mudah. Tapi kalau orang itu bahagianya bergantung duit, Masya Allah, untuk bahagia ngalami susahnya banyak itu. Betul kan? Orang itu kalau bahagianya dalam duit, maka sebelum dapat duit, dia ngalami susah, ujungnya baru nanti bahagia. Dan bahagianya enggak lama. Bahagianya cuman sebentar. Tapi orang kalau bahagianya itu taat, Masya Allah, taat itu enggak butuh modal banyak. Mesem sudah taat. Senyum dia bahagia. Salaman sama saudara muslim dia bahagia. Mengucapkan assalamualaikum kepada muslim yang lain dia bahagia. Enggak ada orang, enggak ada yang ngerti. Lihat ada paku di jalan dia ambil, buang tempat sampah, dia bahagia. Dia sedekah pada orang yang enggak dikenal, yang disedekahi enggak ngerti kalau dia yang sedekah, dia bahagia. Semua jenis ketaatan apapun buat dia bahagia. Berarti orang yang cerdas itu pengen bahagianya dalam taat atau dalam yang lain? Dalam taat, karena bahagianya mudah dan murah. Handphone ini alat. Handphone ini alat. Bisa membawa ke surga, bisa membawa ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Bisa menguntungkan, bisa merugikan handphone. Ini fenomena aneh akhir zaman. Nanti boleh dicek di rumah masing-masing dan di kelompok-kelompok nongkrongnya masing-masing. 5 pria duduk bersama di satu rumah. Zaman ini ya, coba dicek. Kira-kira yang meletakkan handphonenya sama terus megang handphone banyak mana? Megang HP-nya, betul. 5 orang loh nih ya. Bahkan di depannya kiai, depannya habib, depannya ustadz, depannya guru. 5 orang tadi, kira-kira handphonenya dimasukkan tas atau tetap dipegang? Dipegang. Sambil menyimak gurunya, masih sempat. Oh iya. Ada enggak yang model begitu? Ada atau enggak ada nih? Banyak ya? Banyak. Nah yang diajak bicara itu, yang diajak bicara lewat HP, orangnya ada atau enggak ada? Enggak ada. Anehnya yang enggak ada diajak bicara panjang lebar, yang ada enggak diajak bicara. Terjadi atau enggak terjadi? Saya kecilkan, di satu rumah suami, istri, anak. Cuman 3 orang nih, suami, istri, anak. Duduk bareng. Sang istri pegang HP. Duduk di kursi pojok. Sang suami pegang HP. Duduk di kursi pojok juga. Sang anak pegang HP, duduk di lantai. Pertanyaan saya, saling ngobrol atau saling diam? Saling ngobrol atau saling diam? Yang di pojok senyum. Pojok. Nyawang HP, mesem. Yang di pojok juga sama, lihat handphone, senyum. Yang duduk di lantai, lihat handphone sama agak serius. Ternyata game online bersama temannya. Game online bersama temannya, anaknya. Ibunya lagi asik bahas sesuatu di grupnya. Bapaknya juga sama. Pertanyaan saya, 3 orang ini tinggal di satu rumah, di satu ruangan, bahkan duduk di kursi sofa yang sama. 3-tiganya bersama atau berpisah? Bersama atau berpisah? Siapa yang misahkan mereka? HP. Masya Allah. Satu yang namanya handphone bisa memisahkan seisi rumah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri atau enggak ngeri? Satu HP bisa membuat satu rumah tidak saling bicara. Bisa membuat satu rumah mendatangkan orang yang enggak layak masuk rumah.
Orang itu sebetulnya nggak pantas duduk di tengah di antara suami istri tadi. Tapi didatangkan di antara suami istri. Memang orangnya tidak ada ya, tapi obrolannya ada. Sehingga suami nggak usah dijauhkan dari istri, istri nggak usah dijauhkan dari suami, otomatis jauh sendiri. Betul, betul. Otomatis jauh sendiri. Gara-gara apa itu? HP. Maka eling-eling pesen simbah. Mangan ora mangan, yang penting kumpul. HP enggak duwe HP, yang penting kumpul. Singkirkan handphone, ngobrol sama suami. Singkirkan handphone, ngobrol sama istri. Bukan ngobrol dengan grup. Bukan ngobrol sama teman yang jauh yang ada di kontak. Bangga, WA teman yang di kontak, WA teman yang di kontak. Yang di depan mata, enggak diajak bicara. Ngono ki normal apa rodok? Loh, ini fakta atau fakta? Fakta atau fakta? Nah, coba dilihat itu, kalau difilmkan itu ya Allah miris. Makanya ada satu iklan di luar negeri sana, ibu yang marah sama anaknya karena ketika makan masih pegang handphone, langsung handphonenya dilakbankan ke wajahnya itu. Saking marahnya ibu tadi itu ya, mau naruh HP aja kok enggak bisa, ya wes tempel no sisan wae. Wes ben kelet sisan gitu. Ini ada ibu di luar negeri sana yang emosi seperti itu. Saking kok pisah sama HP enggak bisa. Dan yang lebih mengerikan, ketika bapak itu ngomong sama anak, taruh handphonemu, anaknya marah sama bapaknya. Terjadi atau enggak terjadi? Terjadi atau enggak terjadi? Ketika suami ngomong sama istri, handphonenya taruh dulu, dilawan tuh suaminya. Terjadi atau enggak terjadi? Terjadi atau enggak terjadi? Nah, ini yang harus kita dakwahkan sekarang di rumah masing-masing. Ya tidak gampang loh ya. Ini tidak gampang karena sudah menjadi kecanduan handphone ini. Pada kecanduan yang namanya WhatsApp, kecanduan ngobrol di grup, kecanduan ngobrol dengan orang lain, lupa di depannya ada yang wajib diajak ngobrol. Terjadi atau enggak terjadi? Ayo bareng-bareng mendakwahkan ini di rumah masing-masing. Ya bukan tidak boleh pegang HP, tapi tahu tempat, tahu waktu. Yang ngeri, sudah di masjid, waktunya zikir, waktunya sholat, masih scroll yang tidak boleh di-scroll. Masya Allah, hal-hal yang haram masuk masjid. Gambar-gambar jogetan masuk di dalam masjid. Terjadi atau terjadi? Terjadi, nyekrol TikTok di dalam masjid. Masjid loh itu. Lawang dulu tuh saya masih ketemu dulu loh ya, dulu. Saya ketemu satu orang itu di depan saya persis soalnya, makanya saya tahu. Zaman dulu ya, belum ada HP ini belum ada. Ya masih HP jadul. Satu orang masuk masjid, buka jok, terus mengeluarkan rokok, dimasukkan ke dalam jok, ditutup, terus masuk ke masjid. Nah saya samperin, saya tanya, nah rokoknya kok ditaruh di jok kenapa? Jawabannya, barang jelek bib, nggak layak masuk masjid. Barang jelek katanya, ini masih khilaf antara halal sama haram. Dia mengatakan tidak layak masuk masjid. Nah kok sekarang ini tontonan-tontonan haram dimasukkan ke dalam masjid. Siapa yang bilang orang buka aurat itu halal? Halal atau haram? Haram, tapi kita kadang ya kayak ini nyekrol, enggak tahu tempat, enggak tahu waktu. Habis itu ngomong, aku sedungu kok gak kabul, udah pantes. Saya udah berdoa kok gak kabul, ya pantes, mestinya pengen ngerasa susah sisan. Karena enggak menghargai rumah Allah. Ya, enggak menghargai rumah Allah, enggak menghargai majelis ilmu. Enggak tahu kapan saya boleh pegang ini, kapan saya harus taruh. Dan kita harus didik nih pasangan hidup kita masing-masing. Didik anak-anak kita. Bukan tidak boleh, nama ini alat. Kalau di masjid pegang handphone, ya bukanya mushaf Al-Quran. Jangan TikTok saudara-saudara. Jangan YouTube dibuka di masjid. Karena kalau YouTube kita scroll, akan muncul juga gambar-gambar yang enggak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Jadi kalau ada orang nanya sama saya, Bib, kenapa saya doa belum kabul? Ya cek awakmu sih. Kamu cek dirimu sendiri. Nah kira-kira
pelanggaran-pelanggaran itu dijalankan apa dihindari. Nah kalau banyak pelanggaran kemudian tidak kabul ya salahmu dewe. Makanya kita disuruh minta doa dari orang lain. Siapa tahu doa saya belum kabul gara-gara banyak hal yang saya langgar, siapa tahu doa orang lain itu yang kabul. Makanya jangan mengandalkan doanya sendiri. Ya doa sendiri iya, tapi kita banyak minta doa dari orang lain. Nabi Muhammad SAW yang pasti terkabul doanya, masih titip doa sama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai saudaraku, jangan lupakan aku dalam doamu. Loh, Nabi masih minta didoakan. Masa kita yang kotor, kita banyak dosa, banyak salah, kok kita tidak minta doa pada orang banyak. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Handphone. Handphone ini alat, bisa membawa ke surga, bisa membawa ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus tahu kapan buka, kapan nutup. Harus ngerti. Nah yang lebih ngeri, waktu sholat. Masya Allah, enggak di silent. Saking enggak mau matikan handphonenya. Allahu Akbar, hening. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah masjid. Masya Allah. Untung handphonenya enggak sound horek. Handphonenya yang suaranya kecil. Coba handphonenya suaranya gede gitu ya. Imamnya lomba suara ngalahkan suara HP. Yang menang HP-nya. Musik itu kalau apa itu ringtone-ringtone-nya itu ya muncul dalam sholat. Kira-kira konsentrasi satu masjid ke imam atau ke suara HP? Jujur. Kita kalau lagi sholat tiba-tiba ada suara HP bunyi. Telinga kita ke bacaan imam atau suara HP? Suara HP. Ganggu atau enggak ganggu itu? Nah kira-kira yang mengganggu begitu dosa atau enggak dosa? Berdosa. Maka harus ngerti, mau masuk masjid cek dulu handphonenya. Kalau memang harus dibawa itu buat mode pesawat, biar enggak ada pesan bisa masuk, kemudian di super silent, heningkan. Ya kalau mungkin mau dijadikan mushaf gitu ya, heningkan. Tapi kalau memang enggak ada keperluan yang hubungannya dengan syar'i, enggak ada keperluan yang sesuai syariat, matikan tuh handphone, tinggal tuh di motor, hilang beb, enggak apa-apa hilang. Daripada nanti iman kita yang hilang. Daripada nanti menimbulkan dosa, ya insya Allah enggak hilang. Barang halal enggak bakal hilang. Kalau hilang berarti haram. Itu benar, kalau hilang berarti haram. Kalau halal diambil orang nanti akan kembali. Walaupun wujudnya berbeda, pasti lebih banyak. HP-nya hilang. Tiba-tiba karena halal ya, ada orang datang ngasih motor. Kan lebih baik HP hilang ganti motor tuh ya. Betul. HP-nya hilang. Ternyata barangnya itu yang ditawarkan 10 juta enggak laku-laku, ada yang nawar 20 juta. Itu namanya halal, hilang diganti. Itu namanya halal. Kalau hilang enggak diganti-ganti, berarti haram. Kalau haram, ya jangan bareng sama kita. Nah, kalau barang haram nempel kita terus kan jadinya sangat bahaya. Lebih baik biar hilang sekalian. Clear? Sudah banyak yang menceramahi bab handphone? Oh belum? Ini saya lagi menggalakkan kampanye anti penggunaan handphone yang enggak benar. Apalagi sekarang dipakai handphone itu untuk asal share berita, naudzubillah min dzalik. Enggak tahu betul atau salah, share. Enggak tahu betul atau salah, share. Akhirnya kita bisa menimbulkan fitnah, menyebarkan fitnah. Ono tabrakan sikile pedot. Masya Allah, ada WA misalnya, ada tabrakan di perempatan, kakinya putus. Langsung di-share. Anak bule sikile pedot. Tambahi sisan tuh. Padahal nggak ada kalimat begitu ya. Terima orang share lagi, terima orang share lagi. Sehingga jadi berita yang tidak benar. Itu yang menyebarkan, semua dapat dosa itu. Ya, nggak boleh kita itu menyebarkan sesuatu tanpa konfirmasi. Tanpa check and recheck. Cukup tanda seseorang itu pandai berdusta, kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Krungu apa? Sampaikan. Krungu apa? Sampaikan. Itu ciri-ciri pendusta. Kalau orang yang jujur enggak begitu, dengar sesuatu dicerna dulu, benar enggak ini? Valid enggak ini? Dicek dulu, setelah dicek baru dia tanya, ini bisa enggak saya teruskan ke orang lain? Atau tidak bisa? Manfaat atau tidak? Nah, ini banyak terjadi geger-geger itu ya gara-gara asal share. Terakhir, saya mau nanya sama para suami. Mana yang lebih kamu takutkan?
Handphone tertinggal di rumah atau dompet tertinggal di rumah? Para suami, mana yang lebih kamu takutkan? Handphonemu tertinggal di rumah, berangkat kantor, handphone tertinggal di rumah, atau dompet tertinggal di rumah? Loh, ini suami-suami ngaku nih. Kenapa handphonenya tertinggal di rumah kok takut? Bahaya. Ibu-ibu jangan dimasukkan hati ya. Ibu-ibu mana yang lebih ditakutkan? Handphonenya yang tertinggal di rumah atau dompetnya? Oh dompet, solihah. Ibu-ibu solihah. Handphone tertinggal aman ya, dompet tertinggal nanti kan buat repot di jalan, mau bayar nggak ada duitnya, terjadi sesuatu nggak ada identitas. Nah, ini bapak-bapak tadi oknum bapak-bapak ngakunya, oknum bapak-bapak loh ya, lebih baik dompet ketinggalan daripada handphone. Kenapa? Ada yang ngomong tadi bahaya katanya. Saya juga tidak paham tuh maksudnya bahaya itu apa, Miki Rodiwi. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Handphone. Jadi biasakan kalau lagi duduk itu ya handphonenya singkirkan. Bukan tidak boleh pegang sama sekali, paham maksud saya kan ya? Jadi porsinya ngobrol sama teman di sekitarnya itu harusnya lebih banyak. Perangi penggunaan handphone yang tidak wajar. Perangi penggunaan handphone yang tidak pada waktunya. Perangi penggunaan handphone yang tidak pada tempatnya. Itulah perang melawan hawa nafsu. Itulah jihadul akbar. Itulah peperangan yang terbesar melawan diri sendiri. Kalau berhasil kita berarti jadi orang yang luar biasa. Hakadha walafu minkum.